Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu teori grup. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi tentang grupoida, semigrup, dan monoida. Next. Kami beranggotakan Anggita Melati Putri, Kerin Krisyovani, Rakana Pastego, dan Vicky Mentari Aprilian. Next. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kerin. Untuk Kerin, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu mengenai grupoida. Sebelumnya akan dipaparkan dahulu mengenai struktur aljabar. Struktur aljabar adalah suatu himpunan S yang dilengkapi dengan satu atau lebih operasi biner yang tertutup. Apabila himpunan S dilengkapi dengan satu operasi biner bintang, maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan S, bintang. Apabila himpunan S dilengkapi dengan dua operasi biner, bintang dan bundaran, maka struktur aljabar tersebut dinyatakan dengan S, bintang, bundaran atau S, bundaran, bintang. Struktur aljabar yang paling sederhana adalah grupoida. Boleh dilanjut? Grupoida merupakan suatu struktur aljabar dengan satu operasi biner yang tertutup. Dengan syaratnya yaitu G, bintang disebut grupoida jika tertutup untuk setiap A, B elemen G, A bintang B elemen G. Boleh di next. Di sini ada contohnya. Diketahui himpunan bilangan bulat Z dari negatif tak hingga negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 hingga positif tak hingga terdapat operasi biner penjumlahan dengan penyelesaiannya yaitu A, B elemen bilangan bulat. Kita ambil contoh A-nya itu 4 dan B-nya itu 2. Maka A ditambah B itu elemen bilangan bulat, 4 ditambah 2 elemen bilangan bulat. 4 ditambah 2 itu 6, 6 juga termasuk elemen dari bilangan bulat. Maka dia adalah tertutup. Jumlahan himpunan bilangan tersebut dikatakan grupoida karena mempunyai syarat tertutup. Nah, dalam pengoperasian pembagian pada bilangan cacah, hal ini tidak berlaku karena tidak memenuhi syarat grupoida, yaitu tertutup. Boleh di next. Setelah grupoida ada semigrup. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigrup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigrup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku dengan dua syarat. Yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner bintang. Untuk setiap H1, H2 elemen H, maka menghasilkan H1 bintang H2 elemen H juga. Syarat yang kedua yaitu operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif. H1 bintang H2 bintang H3 dengan buka kurungnya di depan sama dengan H1 bintang H2 bintang H3 dengan buka dan tutup kurungnya di belakang. Jadi himpunan tidak kosong dengan operasi biner dikatakan semigrup jika memenuhi sifat tertutup dan asosiatif. Boleh dilanjutkan? Di sini ada contohnya, diberikan tabel Cayley yang menunjukkan operasi bintang bundaran pada himpunan A 1,2. Di sini 1 bundaran bintang 1 itu menghasilkan 1, 2 bundaran bintang 1 menghasilkan 1, begitu juga yang lainnya hasilnya itu 1 semua. Jadi himpunan A terhadap operasi biner bundaran bintang disebut semigrup karena semua kemungkinan yang diperoleh itu kemungkinan yang diperolehnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, untuk kemungkinannya akan dijelaskan oleh Anggita. Untuk Anggita, dipersilakan.
Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan yang tadi, himpunan A terhadap operasi biner bintang disebut semigrup. Karena semua kemungkinan yang diperoleh yaitu untuk kemungkinan yang pertama, satu bundaran bintang, buka kurung, satu bundaran bintang 1, tutup kurung, sama dengan buka kurung, satu bundaran bintang 1, tutup kurung, bundaran bintang 1 akan menghasilkan satu bundaran bintang 1, sama dengan satu bundaran bintang 1, maka hasilnya juga akan 1 sama dengan 1. Untuk yang kedua yaitu satu bundaran bintang, buka kurung 1, bundaran bintang 2, tutup kurung, sama dengan buka kurung 1, bundaran bintang 1, tutup kurung, bundaran bintang 2 akan menghasilkan satu bundaran bintang 1 sama dengan satu bundaran bintang 1. Maka hasilnya menjadi 1 sama dengan 1. Untuk kemungkinan selanjutnya yaitu satu bundaran bintang, buka kurung 2, bundaran bintang 1, tutup kurung, sama dengan buka kurung 1, bundaran bintang 2, tutup kurung, bundaran bintang 1 akan menghasilkan satu bundaran bintang 1 sama dengan satu bundaran bintang 1. Maka hasilnya menjadi 1 sama dengan 1. Untuk yang selanjutnya yaitu satu bundaran bintang, buka kurung 2, bundaran bintang 2, tutup kurung, sama dengan buka kurung 1, bundaran bintang 2, tutup kurung, bundaran bintang 2 akan menghasilkan satu bundaran bintang 1 sama dengan satu bundaran bintang 1, maka hasilnya menjadi 1 sama dengan 1. Untuk kemungkinan selanjutnya yaitu 2 bundaran bintang, buka kurung 1, bundaran bintang 1, tutup kurung, sama dengan buka kurung 2, bundaran bintang 1, tutup kurung, bundaran bintang 1 akan menghasilkan satu bundaran bintang 1 sama dengan satu bundaran bintang 1, maka hasilnya menjadi 1 sama dengan 1. Untuk kemungkinan selanjutnya yaitu 2 bundaran bintang, buka kurung 1, bundaran bintang 2, tutup kurung, sama dengan buka kurung 2, bundaran bintang 1, tutup kurung, bundaran bintang 2 akan menghasilkan satu bundaran bintang 1 sama dengan satu bundaran bintang 1, maka hasilnya menjadi 1 sama dengan 1. Untuk kemungkinan selanjutnya yaitu 2 bundaran bintang, buka kurung 2, bundaran bintang 1, tutup kurung, sama dengan buka kurung 2, bundaran bintang 2, tutup kurung, bundaran bintang 1, maka hasilnya menjadi 1 bundaran bintang 1 sama dengan 1 bundaran bintang 1, maka hasilnya menjadi 1 sama dengan 1. Untuk kemungkinan selanjutnya yaitu 2 bundaran bintang, buka kurung 2, bundaran bintang 2, tutup kurung, sama dengan buka kurung 2, bundaran bintang 2, tutup kurung, bundaran bintang 2, maka hasilnya menjadi 1 bundaran bintang 1 sama dengan 1 bundaran bintang 1, maka hasilnya menjadi 1 sama dengan 1. Selanjutnya di sini terdapat monoida. Untuk definisinya sendiri yaitu himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila H merupakan semigrup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, hanya itu disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku untuk syarat yang pertama yaitu H tertutup terhadap operasi biner untuk setiap H1, H2 himpunan H, maka hasilnya menjadi H1 bundaran bintang H2 himpunan H. Untuk syarat yang kedua yaitu operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, buka kurung H1, bundaran bintang H2, tutup kurung, bundaran bintang H3, sama dengan H1, bundaran bintang, buka kurung H2, bundaran bintang H3, tutup kurung. Untuk syarat yang ketiga yaitu akan ada E anggota H sehingga E dioperasikan dengan H akan menghasilkan H, dan H dioperasikan dengan E sama dengan H. Contohnya yaitu untuk himpunan bilangan asli N terhadap operasi perkalian adalah monoida karena setiap N1, N2, N3 himpunan N berlaku untuk syarat yang pertama yaitu N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1, N2 himpunan N. Untuk syarat yang kedua yaitu N berlaku sifat tertutup terhadap operasi perkalian karena N1 dikali buka kurung N2 dikali N3 tutup kurung sama dengan buka kurung N1 dikali N2 tutup kurung dikali N3. Untuk syarat yang ketiga yaitu ada satu himpunan N yang mengakibatkan 1 dikali N sama dengan N dan N dikali 1 sama dengan N. Selanjutnya di sini untuk yang himpunan bilangan asli N terhadap operasi penjumlahan bukan monoida karena tidak ada E anggota bilangan
anggota bilangan n yang mengakibatkan E plus N sama dengan N atau N plus E sama dengan N untuk suatu N anggota bilangan N-nya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggita. Untuk selanjutnya ada latihan soal. Nah, latihan soal pertama ini latihan soal grupoida akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bundaran titik, periksa apakah Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran titik apabila A bundaran titik 2B untuk setiap A, B elemen Z. Penyelesaiannya itu himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni untuk setiap H1, H2 elemen H, maka H1 bintang H2 elemen H. Next. Bisa di next. Nah, perhatikan bahwa produk kartesius dari Z cross Z sama dengan buka kurung titik 1,1 titik 1,100 titik min 100,90 tutup kurung. Karena Z merupakan himpunan tak hingga, maka Z cross Z merupakan himpunan tak berhingga. Nah, sekarang ambil sebarang B elemen Z, akan dibuktikan bahwa 2B elemen Z. Untuk kasus yang pertama, untuk B elemen Z, maka 2B sama dengan B plus B elemen Z. Untuk kasus yang kedua, untuk min B elemen Z, maka min B ditambah min B sama dengan min 2B elemen Z. Untuk kasus yang ketiga, untuk B sama dengan 0, maka 2 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 1, 2, dan 3 di atas, maka terbukti bahwa untuk setiap B elemen Z, maka 2B elemen Z, dan berlaku ketertutupan. Next. Nah, selanjutnya itu kita ambil sembarang A, B elemen Z akan dibuktikan bahwa A ditambah 2B elemen Z. Nah, kasus yang keempat, untuk A, B elemen Z positif, maka A tambah B sama dengan A tambah 2B elemen Z. Kasus yang kelima, untuk A, B elemen Z negatif, maka min A ditambah min B ditambah min B sama dengan min A ditambah min 2B elemen Z. Kasus yang keenam, untuk A elemen Z positif dan B elemen Z negatif, maka A ditambah min B ditambah min B sama dengan A plus min 2B elemen Z. Kasus yang ketujuh, untuk A elemen Z negatif dan B elemen Z positif, maka min A ditambah B sama dengan min A ditambah 2B elemen Z. Kasus yang kedelapan, untuk A elemen Z positif dan B elemen 0, maka A ditambah 0 sama dengan A elemen Z. Untuk kasus yang ke-9, untuk A elemen Z negatif dan B elemen 0, maka min A ditambah 0 sama dengan A elemen Z. Next. Nah, untuk kasus yang ke-10, untuk A elemen 0 dan B elemen Z positif, maka 0 tambah B sama dengan 2B elemen Z. Untuk kasus yang ke-11, untuk A elemen 0 dan B elemen Z negatif, maka 0 ditambah min B sama dengan min 2B elemen Z. Untuk kasus yang ke-12, untuk A elemen 0 dan B elemen Z negatif, maka 0 ditambah 0 sama dengan 0 elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 4 sampai kasus 12 di atas, maka terbukti bahwa untuk setiap A, B elemen Z, maka A ditambah 2B elemen Z dan berlaku ketertutupan. Berdasarkan pembuktian kasus 1 sampai 12, terbukti bahwa A bundaran titik 2B untuk setiap A, B elemen Z berlaku sifat ketertutupan. Dengan demikian, A bundaran titik 2B untuk setiap AB elemen Z merupakan grupoida. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Vicky. Untuk Vicky dipersilahkan. Ya, untuk selanjutnya ada soal mengenai semigrup. Di sini kita akan memeriksa apakah himpunan A yang terdiri atas 1, 2, dan 4 terhadap operasi perkalian modulo 7 merupakan semigrup. Nah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita akan buat dulu tabel carry-nya. Di sini kita dapat untuk 1 dengan 1 itu menghasilkan 1, untuk 1 dengan 2 menghasilkan 2, untuk 4 dengan 1 menghasilkan 4, begitu seterusnya hingga 4
akan menghasilkan H1 bintang H2 elemen H juga. Nah, di sini dapat dilihat dari tabel Taylor yang tadi, kita dapat bahwa A yang anggotanya 1, 2, dan 4 terhadap operasi perkalian 27 menghasilkan AB sama dengan 1, 2, dan 4 juga. Dengan setiap anggota A dikali B-nya merupakan anggota A juga. Maka dapat disimpulkan bahwa A sama dengan 1, 2, 4 tertutup terhadap operasi perkalian modul 7. Nah, untuk syarat yang kedua, di sini untuk operasi biner pada H berlaku asosiatif. Nah, di sini himpunan A terhadap operasi perkalian modul 7 disebut semigrup karena semua kemungkinan yang dapat diperoleh, yaitu yang pertama ada 1 dikali dalam kurung 2 dikali 4 tutup kurung sama dengan 1 dalam kurung 1 dikali 2 sama dikali 4 sama dengan 1 dikali 8 sama dengan 2 dikali 4 menghasilkan 8 sama dengan 8. Yang kedua ada 1 dikali dalam kurung 4 dikali 2 sama dengan dalam kurung 1 dikali 4 dikali 2 sama dengan 1 dikali 8 sama dengan 4 kali 1, 4 kali 2 menghasilkan 8 sama dengan 8. Kemungkinan yang ketiga yaitu ada 2 dikali dalam kurung 1 dikali 4 sama dengan dalam kurung 1 dalam kurung 2 dikali 1 dikali 4 menghasilkan 2 dikali 4 sama dengan 2 dikali 4 dan hasilnya 8 sama dengan 8. Yang keempat 2 dikali dengan dalam kurung 4 dikali 1 sama dengan dalam kurung 2 dikali 4 dikali 1 menghasilkan 2 dikali 4 sama dengan 8 dikali 1 menghasilkan 8 sama dengan 8. Yang selanjutnya itu ada 4 dikali dalam kurung 1 dikali 2 sama dengan dalam kurung 4 dikali 1 dikali 2 menghasilkan 4 dikali 2 sama dengan 4 dikali 2 hasilnya 8 sama dengan 8. Yang terakhir itu ada 4 dikali dalam kurung 2 dikali 1 sama dengan dalam kurung 4 dikali 2 dikali 1 menghasilkan 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 1 hasil akhirnya 8 sama dengan 8. Nah, selanjutnya ada soal mengenai monoida. Nah, di sini kita masih punya datanya itu himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 4 terhadap operasi perkalian modulo 7 itu kita akan buktikan bahwa itu merupakan monoida. Untuk penyelesaiannya seperti yang sebelumnya kita buat dulu tabel Taylor-nya sehingga menghasilkan sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kita akan membuktikan 3 syarat. Jika di yang semigrup itu kita hanya membuktikan H tertutup terhadap operasi biner tertentu dan operasi biner tertentu pada H itu berlaku asosiatif. Kalau di sini kita akan membuktikan syarat yang ketiga juga, yaitu ada E yang merupakan elemen H sehingga E dioperasikan dengan H sama dengan H dan H dioperasikan dengan E itu sama dengan H juga. Nah, untuk syarat yang pertama kan tadi sudah terbukti bahwa himpunan A sama dengan 1, 2, 4 itu tertutup terhadap operasi perkalian modul 7. Untuk yang syarat yang kedua juga tadi sudah terbukti bahwa himpunan A sama dengan 1, 2, dan 4 itu terhadap operasi perkalian modul 7 berlaku sifat asosiatif. Sekarang kita akan membuktikan bahwa syarat yang ketiga. Di sini A sama dengan 1, 2, 4 terhadap operasi perkalian modul 7 merupakan monoida karena ada anggota A yang ketika dikalikan dengan E sama dengan 1 yang merupakan identitas dari perkalian itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, di sini kita punya buktinya, yaitu ketika 1 dikalikan dengan E yang merupakan identitas dari perkalian, dia menghasilkan 1 juga
Nah, ini saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.